Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang saya hormati, mari kita buka perkuliahan kita pada malam hari ini dengan membaca umur kita bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum saya sampaikan di sini, sebelum saya mulai, saya sampaikan di sini bahwa materinya sebenarnya sudah lengkap saya sampaikan di Sinau Online. Teman-teman bisa akses ya, semuanya ya. Bisa akses Sinau Online ya. Iya, Pak. Ya, itu semua materi sudah saya sampaikan di situ ya. Ini malam hari ini saya ingin memberikan penjelasan yang memang perlu saya jelaskan, terutama kaitannya dengan pembagian waris. Praktek pembagian waris hanya saja sampai pada bagian-bagiannya karena ini nanti ada kaitannya dengan materi UTS. Oh ya, sebentar ya. Baik, saya ulangi lagi. Jadi yang akan saya jelaskan saat ini adalah terkait dengan pembagian waris ya. Karena ini ada kaitannya dengan materi UTS ya. Jadi kalau saya tidak jelaskan secara langsung semacam ini, nanti khawatirnya teman-teman tidak bisa menyelesaikan ujian, tidak bisa menggarap UTS ya. Tolong diperhatikan ya karena ini penting ya, tolong diperhatikan. Jadi materi UTS yang akan saya ujikan ya, yang akan saya ujikan adalah berkait dengan pembagian waris ini. Ya, dan nanti kira-kira soalnya, ya, kira-kira soalnya semacam ini. Kira-kira soalnya ya, ada orang meninggal, ada orang meninggal, ahli warisnya adalah
ibu, misalkan ya, ayah, suami, anak perempuan, anak laki-laki. Kira-kira seperti ini soalnya. Dan nanti jenengan semua menentukan bagiannya ibu berapa. Apakah sepertiga, apakah seperenam, apakah berapa loh? Ya, apakah sepertiga dari sisa. Ayah, berapa bagiannya? Apakah asoba, apakah seperenam plus asoba, apakah seperenam saja? Suami bagiannya apakah setengah, apakah seperempat? Anak perempuan bagiannya apakah setengah, apakah 2/3, apakah asobah, anak laki-laki, apakah asobah, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira sampai situ saja. Belum sampai pembagian berapa dapatnya, ya, berapa juta, berapa miliar, belum sampai ke situ. Tapi hanya sampai pada bagian-bagiannya saja. Termasuk apakah ini dapat atau tidak. Kalau tidak dapat, ya bilang tidak dapat. Misalkan di sini ada saudara, misalnya. Saudara sekandung, misalkan. Laki-laki, misalkan saudara sekandung laki-laki ini dapat atau tidak? Misalkan tidak dapat ya berarti tidak dapat. Tulis saja tidak dapat. Tidak dapat. Misalkan atau bahasa bahasa warisnya mahjub misalkan. Nah, tulis saja. Nah, jadi kira-kira semacam itu nanti ujiannya ya. UTS-nya kira-kira semacam itu. Ya, baik nanti nanti ujiannya dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda nanti gini. Nah, ini kalau seandainya soalnya dalam bentuk ini ya, isian ya. Isian semacam ini, contoh soalnya. Tapi kalau pilihan ganda, contoh soalnya gini. Ada seorang meninggal, ahli warisnya adalah suami, koma, ayah, koma, ibu, koma, anak perempuan, koma, anak laki-laki, koma, saudara laki-laki sekandung. Nah, pertanyaannya, berapa pertanyaannya, berapa bagian ayah dalam kasus tersebut. Nah, jadi kalau pertanyaannya pilihan ganda, maka bentuk soalnya kayak gini. A misalnya, setengah. B misalkan ya, seperenam. C, asobah misalkan ya. D, 1/4. E, seperenam plus asobah. Nah, ini seperti ini kalau pilihan ganda. Jadi hanya satu saja yang saya sebut ya. Hanya satu saja yang saya sebut, tapi jadikan kemudian apa namanya memilih ya, memilih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya penting untuk saya terangkan pada malam hari, pada saat ini ya, pada saat ini penting untuk saya terangkan bagaimana cara menentukan bagian-bagian dari ahli waris ini. Meskipun di tabel ini sudah saya terangkan, ya, di tabel ini sudah saya berikan lengkap, ya, tinggal dengan bagaimana caranya menentukan, tinggal seperti itu, ya, tinggal seperti itu. Jadi sebenarnya sudah cukup mudah ya, cukup mudah karena tidak tidak sampai pada bagian-bagian uangnya berapa tidak, tapi hanya bagiannya saja. Nah, maka sebenarnya mudah. Nah, saya berharap semuanya bisa melewati ya, apa namanya? Oke. Ini untuk tabel mawarisnya sudah saya kirim di chat, silahkan di download ya, silahkan di download nanti di-share aja di grup apa. Ya, itu tabel bagian mawaris hasil dari himpunan saya sendiri. Kalau memang ada kesalahan dari pembagian apa tabel itu, silakan jangan bilang ke saya. Ya, silakan jangan bilang ke saya. Nanti saya koreksi kalau memang ada kesalahan. Nah, eh, seharusnya seharusnya kalau dalam kelas offline, kalau dalam kelas reguler, seharusnya
pembagian waris semacam ini saya minta untuk dihafalkan. Jadi harus hafal memang. Istri bagiannya berapa, suami bagiannya ini ketika ini, terus kemudian anak laki-laki bagiannya asobah, anak perempuan bagiannya ini ketika asobah ketika ini, setengah ketika ini, sepertiga apa 2/3 ketika ini. Jadi seperti itu harus hafal. Semuanya harus hafal. Pak, apa mungkin, Pak? Sangat mungkin sekali. Ya, sangat mungkin sekali seorang seorang apa namanya? Dan seharusnya memang ya, memang seharusnya apalagi ngapunten kalau memang rezeki jenengan nanti adalah menjadi seorang hakim, maka jenengan harus hafal ini di luar kepala ya. Jadi jenengan harus hafal, menentukan seperti ini harus harus bisa ya. Termasuk jadi Pak Yai, jadi Pak Ustadz, jadi Bu Nyai, ini juga harus bisa membagi semacam ini. Harus hafal juga. Karena kadang masyarakat itu tanya ke kita itu nggak lihat-lihat waktunya. Kadang sangat mendesak sekali sehingga butuh untuk jawaban segera. Ya, jadi kita nggak sempat lagi buka kitab, nggak sempat lagi buka catatan macam-macam. Langsung ditanya, langsung minta jawabannya. Kadang ketemu di pasar, ketemu di jalan, misalkan ditanya lah, Pak Yai gini, gini. Ya. Nah, jadi memang yang seperti ini harus hafal. Apalagi seperti yang awal saya sampaikan dulu, yang namanya ilmu mawaris ini semakin jarang, ya semakin jarang diminati, semakin jarang orang yang bisa. Maka ketika minim nih orang yang bisa, ya minim orang yang bisa, ya berarti jenengan punya skill yang jarang orang punya. Otomatis kalau jenengan punya skill yang jarang orang punya, jenengan jadi orang langka, banyak dicari orang, ya banyak dicari orang. Itu termasuk efek positif dari mendalami ilmu waris. Oke, sekarang saya ingin terangkan kepada jenengan semua, bagaimana sih Pak caranya untuk bisa memahami dengan mudah. Ya, ini caranya. Ya, caranya ini. Nah, yang pertama kita hafalkan dulu bagiannya suami sama istri. Suami sama istri. Ya, suami sama istri itu bagiannya setengah, seperempat, dan seperdelapan. Setengah, seperempat, seperdelapan. Suami sama istri ya. Nah, suami istri itu bagiannya nggak bisa keluar dari tiga ini. Ya, pokoknya antara tiga ini. Nah, karena suami itu laki-laki, istri itu perempuan, otomatis bagiannya lebih banyak suami daripada istri. Maka bisa dikatakan suami itu bagiannya atas atas sama tengah, setengah sama seperempat. Kalau istri seperempat sama seperdelapan. Nah, ini gampangnya gitu ya. Suami itu setengah sama seperempat, istri itu seperempat sama seperdelapan. Ya. Kapan suami setengah? Nah, kata kuncinya sebenarnya gini. Selain yang banyak itu yang laki-laki, yang banyak juga adalah yang nggak punya anak. Kalau dalam kondisi nggak punya anak itu tentunya bagiannya lebih banyak. Maka suami ini dapat setengah, berarti banyak ya, paling banyak setengah ya. Ini saya urutkan, paling banyak setengah, nomor dua seperempat, paling sedikit seperdelapan. Suami ini mendapatkan paling banyak setengah ketika apa? Ketika nggak ada anak. Nggak ada anak, suami dapat setengah. Nah, kalau ada anak, berarti dapat di bawahnya seperempat. Ya, seperempat. Istri paling banyak dapatnya seperempat kalau ada anak. Kalau nggak ada anak, istri dapatnya adalah seperdelapan. Nah, jadi mudah, gampangnya ngapal suami setengah seperempat, istri seperempat seperdelapan. Yang banyak adalah ketika nggak punya anak, yang kalau punya anak maka bagiannya menjadi lebih sedikit. Nah, gampang ya. Suami setengah seperempat, istri seperempat seperdelapan. Kita sudah dapat menghafal sampai sini, ya. Sudah dapat menghafal sampai sini. Nah, ini sudah dapat hafal nih. Dan pembagian waris itu gini, ya. Pembagian waris itu gini, ya. Pembagian waris itu ada namanya skala prioritas, ya. Ada namanya skala prioritas. Nah, ini skala prioritas ya. Skala prioritas itu adalah yang pasti dapat itu adalah orang yang mengelilingi mayit. Maksudnya mengelilingi adalah yang ke atas, berarti ayah sama ibu. Nah, ini ya. Yang atas ini ayah sama ibu. Ya, ayah sama ibu. Yang di sampingnya ada suami atau istri, itu pasti dapat. Kecuali dia kena mawani uli irsi, kecuali dia punya pencegah.
dia ada maniknya, ada pencegahnya, maka dia nggak dapat. Tapi selama dia normal, tidak ada pencegahnya, tidak ada unsur pencegahnya, maka dia pasti dapat. Nah, itu siapa? Yang atas itu ayah atau ibu pasti dapat. Yang nggak ada penghalangnya. Penghalangnya hanya mawani uliul saja. Terus kemudian suami atau istri. Kalau istri dapat, suami ya dapat ya. Tentunya kalau yang meninggal suami berarti yang ahli warisnya istrinya. Kalau yang meninggal istri, ahli warisnya suaminya. Pasti dapat. Itu berarti samping ya. Tadi atas ya, terus kemudian samping. Nah, ini yang bawah. Bawah siapa anak? Pasti dapat. Nggak ada penghalang. Nggak ada penghalangnya. Penghalangnya mawani ul irsi itu yang kemarin kita pelajari. Ya. Nah, ini skala prioritas namanya. Atas, samping, bawah. Atas, samping, bawah. Ini pasti dapat. Ya, ini orang paling utama, orang yang paling menempati kedudukan paling awal, paling dahulu untuk mendapatkan waris. Nah, kalau sudah di bawahnya ini atau di atasnya ini atau nanti apa namanya saudara, paman itu orang kesekian ya. Tapi yang penting ini ya. Nah, terus cucu bagaimana Pak? Cucu itu kan posisinya ada di bawahnya C ini kan tadi. Cucu ada di bawahnya C. Nah, cucu ini kalau selama ini ada pasti cucu nggak boleh ya. Ya. Selama anak ini ada, cucu nggak bakal dapat. Soalnya kalau C-nya ini nggak ada, anaknya nggak ada, yang ada cucu. Nah, cucu baru dapat. Jadi dia bergantung pada orang yang di skala prioritas di depannya. Ya. Saudara juga sama. Saudara ini baru akan dapat waris ketika tidak ada penghalang. Siapa penghalangnya saudara? Ini bisa dilihat. Lihat. Ya, nah, saudara itu penghalangnya. Makanya ini yang skala prioritas ini saya kasih kode ini. Ya, terhijab oleh nggak ada mereka, nggak terhijab sama sekali. Ya, dari mulai istri, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah kandung, ibu kandung. Nah ini atas, bawah, samping. Baru saudara. Nah, saudara ini dah cabang yang lain ini. Maka dia bisa terhijab oleh siapa? Oleh anak laki-laki dan ayah. Dia bisa terhijab. Ya, dia bisa terhijab. Dia nggak dapat waris kalau ada mereka. Kalau ada anak laki-laki atau ayah dan ayah, mereka nggak dapat. Ya, nggak dapat waris. Jadi kapan mereka dapat waris kalau nggak ada anak? Ya, nggak ada anak laki-laki. Mereka bisa dapat waris. Nggak ada ayah, mereka dapat waris. Ya, nah jadi kita harus pahami dulu skala prioritas itu tadi, yang melingkar itu tadi, yang mengelilingi mayit itu tadi, mengelilingi pewaris itu adalah ahli waris yang pasti ya selama tidak ada mawani ulirsi pasti mereka dapat bagian waris. Nah, dan selama memang ada harta warisnya ya pastinya itu. Nah, terus kemudian jangan menghafalkan suami sama istri tadi sudah saya ajari jalan. Nah, hafalan yang kedua adalah anak. Konsepnya, konsep pembagian waris anak sama saudara ini hampir sama. Anak, saudara, cucu ini hampir sama. Bedanya kalau saudara bisa terhijab. Tapi kalau cucu juga bisa terhijab, kalau anak nggak bisa. Ya, kalau anak nggak bisa terhijab. Ya, jadi bedanya ini konsepnya sama, hampir sama sebenarnya. Anak, saudara, cucu ini hampir sama. Bedanya anak tidak bisa terhijab, saudara bisa terhijab, bisa terhalang, cucu juga bisa terhalang. Bagaimana konsepnya? Konsepnya gini, anak laki-laki itu pasti bagiannya asobah. Selama ada anak laki-laki atau saudara laki-laki atau cucu laki-laki, oh bagiannya laki-laki ya, pasti dapat asobah. Ya, pasti dapat asobah. Jadi kalau ada laki-laki, bagiannya adalah asobah, ya asobah. Dan dia nanti ngajak yang perempuan menjadi asobah. Itu kuncinya. Jadi artinya kalau di dalam pembagian waris kok ada anak laki-laki, anak perempuan, berarti dua-duanya dapat asobah. Dua-duanya dapat asobah. Bagaimana pembagiannya? 2:1. Asobah 2:1. 2:1 itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dua, perempuan satu. Ya. Nah, jadi gitu konsepnya. Kalau ada anak laki-laki ya, atau saudara laki-laki selama tidak ada penghalang, saudara laki-laki juga sama.
Dia nanti akan sekandung dan seayah ini ya, saudara laki-laki sekandung dan seayah. Ini mereka juga akan mendapatkan asobah bareng bersama dengan saudara perempuan atau saudara seayah perempuan sekandung perempuan bareng. Yang sekandung ya bareng sama sekandung, yang seayah bareng sama seayah. Dapat asobah bareng. Sama pembagiannya lidzakari mislu hadil unsain. Cucu juga sama. Itu kalau adanya laki-laki, yang laki-laki ya. Kok ternyata laki-laki nggak ada, ya laki-laki nggak ada nih. Anak laki-laki nggak ada, atau saudara laki-laki sekandung nggak ada, saudara seayah sekandung nggak ada, saudara seayah laki-laki nggak ada, cucu laki-laki nggak ada. Maka yang perempuan pun juga nanti bisa dapat selama mereka tidak terhalang oleh yang lain. Anak perempuan nggak bakalan terhalang. Ya, anak perempuan termasuk dawil kurut yang wajib mendapatkan waris, tapi nanti bagiannya adalah bilangan. Kalau anak perempuan konsepnya gini. Ini tadi kalau ada anak laki-laki asobah ya, bareng ya, barengan asobah. Pembagiannya 2/1. Kalau anak perempuan, ya kalau anak perempuan bagiannya adalah kalau satu saja, maka mereka bagiannya setengah. Ini ya, satu bagiannya setengah, satu setengah ya. Kalau satu berarti setengah bagiannya. Nah, kalau dua, bagiannya adalah 2/3. Dua ke atas ya, dua lebih. Dua, tiga, empat, dan seterusnya itu bagiannya nanti 2/3. Mereka bersekutu bareng-bareng di bagian 2/3. Pembagiannya sama karena sama-sama perempuan. Ya, saya ulangi lagi. Kalau satu berarti setengah, kalau dua lebih berarti 2/3. Itu konsepnya seperti itu. Itu saudara perempuan juga sama seperti itu. Saudara perempuan sekandung, seayah sama seperti itu. Cucu perempuan sama seperti itu. Asalkan kalau cucu ini kalau dalam konsepnya ilmu faraid, cucu ini adalah yang mendapatkan waris adalah yang garis laki-laki. Ya, Pak, kalau garis perempuan dapat nggak Pak? Kalau garis perempuan nggak dapat. Ya, kalau garis perempuan nggak dapat karena mereka termasuk dawil arham. Ya, nggak dapat. Ya Pak, kok dibeda-bedakan sih Pak? Ini karena sekali lagi saya sampaikan, karena yang kita pelajari ada fikih mawaris, konsepnya adalah dari ilmu faraid itu berasal dari Arab, maka jangan heran dengan semacam ini. Ya, nanti kalau dalam konsep lain beda ya, ya memang beda ya. Tapi apa namanya? Kalau dalam tradisi kita, cucu itu ya baik dari laki-laki maupun dari perempuan sama, pokoknya cucu ya. Pokoknya cucu sama, sama-sama dekat sama kakek, ya, sama-sama dekat dengan kakek. Tapi kalau dari Arab beda, di Arab beda, ya dibedakan. Dari laki-laki dapat, dari perempuan tidak. Ya, dari perempuan, dari laki-laki maksudnya gimana? Dari laki-laki maksudnya cucu dari anak laki-laki. Kalau dari perempuan berarti cucu dari anak perempuan. Nah, ya, cucu dari anak perempuan. Itu dawil arham. Nggak dapat, ya, nggak dapat waris. Nah, nggak dapat waris. Kalau kemarin saya terangkan di apa namanya tafsirnya ya ada itu. Kalau Maliki bagaimana? Kalau Syafi'i mutlak dapat. Kalau Hanafi masih mendingan, masih mungkin dapat dari akad selama tidak ada ahli waris ashabul furud sama ashabul asobah. Itu mereka masih kemungkinan dapat, ya masih kemungkinan bisa mendapatkan harta waris selama tidak ada ahli waris yang lain. Itu dari akad. Jadi konsepnya gitu ya. Kalau anak laki-laki, saya ulangi lagi, ini konsep anak, saudara, cucu. Anak, saudara, cucu. Cucu garis laki-laki. Konsepnya bagaimana? Kalau ada laki-laki, maka dapatnya ini, asobah. Kalau ada anak laki-laki saja, satu totok, berarti yo asobah. Ya udah, dia penguasa asobah. Kalau kalau nggak ada anak laki-laki, kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak perempuannya diajak dalam bagian asobah. Ya, jadi bareng-bareng dapat asobah. Asobah itu apa, Pak? Asobah itu sisa. Kalau harta waris sudah dibagi, ada sisanya dikasihkan ke ini anak laki-laki dan anak perempuan kalau memang dua-duanya ada. Kalau adanya anak laki-laki saja, anak laki-laki. Kalau adanya anak perempuan saja, Pak. Nah, beda. Kalau adanya anak perempuan saja, nggak dapat asobah. Karena konsep asobah itu hanya diperuntukkan untuk ahli waris laki-laki. Awas, konsep asobah itu hanya diberikan kepada ahli waris laki-laki secara urut. Pertama, yang dapat bunuah, anak. Ya, anak yang dapat. Anak nggak ada.
Yang laki-laki siapa? Oh, bapak. Bapaknya masih, ayahnya masih. Oh, berarti yang dapat ayah. Ubuah. Ya, ubuah. Setelah ubuah, ternyata anak laki-laki nggak ada, ayah nggak ada. Siapa yang dapat ukhuwah? Ya, ukhuwah. Siapa? Saudara laki-laki itu. Sobat. Ya, ini saudara laki-laki nih. Saudara laki-laki, atau sakandung maupun seayah. Ternyata ternyata kalau nggak ada semua, nah baru umumah apa paman. Kemudian kalau anak laki-laki nggak ada, ya kalau yang laki-laki nggak ada nih, yang laki-laki nggak ada, maka pembagiannya adalah kalau anak perempuan saja atau saudara perempuan saja, maka pembagiannya kalau satu berarti setengah, kalau dua atau lebih berarti dua per tiga, ya dua per tiga. Nah, jadi gampang nih, ya, jadi kan sudah hafal sampai sini nih. Kalau ini jenengan sudah paham, berarti jenengan sudah sampai sini, yang kuning ini, ya, yang kuning. Nah, oke. Nah, ya. Nah, Nah, kalau ke bawahnya nanti silakan dihafalkan sendiri, dipahami sendiri. Ya, ini ayah kandung dapat asobah ketika tidak ada anak atau cucu. Dan maka perhatikan, ya, perhatikan nih nanti, perhatikan kalau pas ada ayah kandung itu di ahli waris siapa saja. Contohnya seperti ini. Ini ya. Contohnya ini soal nomor satu. Contoh ini contoh ya, contoh ya. Ada orang meninggal, ya, ada orang meninggal, ahli warisnya adalah suami, anak perempuan, ada tiga anak perempuan, ayah dan ibu. Suami dapat seperempat. Kenapa suami dapat seperempat? Karena ada anak nih, ada anak perempuan nih. Nah, jadi suami dapatnya. Ini tolong diperhatikan karena ini saya sudah mulai menerangkan tentang praktek mengerjakan soal UTS ya. Nanti jangan harus latihan ini banyak-banyak supaya bisa mengerjakan UTS. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya kompetensi yang diharapkan dari perkuliahan fikih mawaris ini adalah jenengan bisa membagi ini. Kalau tidak bisa membagi, nggak mampu, dan mohon maaf kalau tidak saya luluskan. Ya, karena memang kompetensinya yang diharapkan itu. Suami seperempat. Kenapa? Karena ada anak. Anak perempuan bagiannya berapa Pak? Dua per tiga. Kenapa? Karena ini tadi nggak ada anak laki-laki ya. Kalau ada anak laki-laki mesti ini bareng di asobah. Ya, asobah. Dia ada asobah. Tapi karena nggak ada anak laki-laki berarti oh ini bersendirian nih. Anak perempuannya ini nggak ada anak tanpa anak laki-laki. Berarti bagiannya ashabul furud. Berapa? Tadi sudah saya sampaikan setengah dan dua per tiga. Setengah untuk satu untuk satu. Oh, kalau satu orang berarti setengah. Kalau dua orang atau lebih berarti dua per tiga. Nah ini karena ada tiga orang berarti dua per tiga. Ya dua per tiga. Terus bagiannya ayah. Bagiannya ayah Bagiannya ayah berapa? Bagiannya ayah adalah seperenam plus asobah. Kita lihat. Ya, ayah kenapa seperenam plus asobah? Kita lihat di tabel waris. Ayah kandung, ya. Kalau ada anak atau cucu perempuan, maka dapatnya seperenam plus asobah. Harusnya bagiannya ayah itu seperenam. Kenapa ada plus asobahnya? Karena kita lihat di sini, ya, belum ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Ya, belum ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Maka dia mendapatkan asobah. Bapak kalau ada anak perempuan, anak laki-laki yang dapat, anak laki-laki di sini nggak ada. Maka tadi saya sampaikan, yang namanya asobah itu urut. Ya, yang dapat adalah ahli waris laki-laki. Siapa itu urut? Satu, bunuah, anak. Ya, yang kedua, ubuwah, ayah atau kakek, anak atau cucu. Kalau ternyata di sini ada cucu, ya cucunya bisa dapat. Cucu laki-laki ya, cucu garis laki-laki ya. Tapi karena nggak ada sama sekali nih, berarti dapat yang berhak untuk mendapatkan asobah adalah
ayah. Kalau ayah nggak ada, ternyata adanya kakek. Bapaknya ayah berarti. Nah, bisa nggak Pak dapat asobah? Bisa. Ya, bisa. Karena logika asobah itu adalah kenapa diberikan kepada laki-laki? Karena dia nantinya yang akan menanggung kebutuhan orang-orang yang ditinggalkan oleh ahli waris. Ya. Kalau ternyata anak laki-laki nggak ada, ayah nggak ada, ya sudah nanti berarti diberikan kepada saudara laki-laki. Nah, itu konsepnya sobat seperti itu. Nah, kalau ukhuwah nggak ada, ukhuwah ya. Kalau ukhuwah nggak ada, umumah, paman. Nah, benar berarti ayah bagiannya adalah seperenam plus asobah. Ya, jadi kalau ada sisa dia dapat tambahan nanti. Terus kemudian ibu bagiannya seperenam. Ibu bagiannya seperenam kok bisa seperenam? Ibu bagian seperenam itu ketika apa? Ibu ada anak atau cucu, ada dua saudara atau jadi ada anak perempuan. Berarti ibu bagiannya adalah seperenam. Nah, ini udah betul semua berarti ya. Udah betul semua. Satu contoh lagi untuk kemudian nanti jenengan saya harapkan sudah bisa mempraktekkan. Nanti coba dicoba coret-coret saja sendiri di rumah ya. Eh, harapannya nanti jenengan bisa semakin banyak berlatih semakin bisa. Istri. Nah, di soal kedua ya, soal kedua. Ada orang meninggal, ahli warisnya adalah istri, anak laki-laki, anak perempuan, dua, ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Ya, pertama istri. Berapa bagiannya istri? Tadi saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan. Istri itu bagiannya seperempat dan seperdelapan. Seperempat dan seperdelapan. Karena ini kasusnya ada anak. Nah, Nah, saya ulangi lagi, istri bagiannya seperdelapan. Ya, kenapa? Karena ada anak nih. Ada anak nih. Laki-laki ada, perempuan ada. Nah, berarti istri bagiannya berkurang. Ya, seperempat, seperdelapan, dan yang paling kecil. Nah, bukan seperempat, karena ada anak. Kalau nggak ada anak, baru seperempat. Terus kemudian anak laki-laki. Nah, ingat anak laki-laki, anak ya, anak laki-laki. Udah ingat, yang diingat hanya asoba. Bagiannya dia hanya asoba. Nggak ada bagian yang lain. Asoba, pasti asoba. Nah, itu asoba. Nah, kok ada anak perempuan, oh berarti digeret nih, diajak nih. Ayo bareng-bareng dapat asoba. Nah, dua ini dapat asoba dengan konsep pembagian 2:1. Oke, 2:1 ya. 2:1. 2:1. Ya, nah. Dua untuk anak laki-laki, satu untuk anak perempuan. Ya, misalkan bagiannya ternyata nanti dihitung-hitung ternyata 300 juta misalkan. Oh, berarti untuk anak laki-laki. Kalau ini satu-satu ya, berarti untuk anak laki-laki 200 juta, anak perempuannya 1 juta. Gampangnya seperti itu. Ya. Nah, ini jangan belum sampai situ. Tapi yang penting ini, menentukan ini. Oh, asoba, asoba. Asoba, asoba. Nah, kok bisa Pak perempuan dapat asoba? Katanya tadi yang dapat asoba hanya laki-laki saja. Nah, tadi saya sampaikan, asoba itu ada asoba binafsi, ada asoba bil ghair. Nah, ini asoba bil ghair contohnya. Asoba yang dapat asoba ini gara-gara orang lain, ditarik oleh orang lain. Ya, anak laki-laki itu. Nah, konsepnya sama seperti saudara kandung, saudara seayah. Kemudian ibu. Ibu bagiannya berapa ibu? Bisa jangan lihat sini. Ibu bagiannya berapa? Oh, ada anak jelas lah. Ada anak ibu bagiannya seperenam. Ya. Ayah bagiannya seperenam. Kok seperenam Pak? Enggak seperti ini Pak. Padahal anak perempuan nih. Nah, kenapa ini bukan seperenam plus asobah? Karena asobahnya sudah diambil anak laki-laki. Nggak mungkin. Terus kemudian anak laki-laki dapat asobah, ayah juga dapat asobah. Nggak bisa. Ya, bisa. Nah, ini tadi. Ya, bunuah. Kalau bunuah ya berarti anak saja. Kalau ubuah ya ubuah saja. Kalau ketika bunuah nggak ada. Dan seterusnya. Ya, jadi ini bagiannya istri seperdelapan, anak laki-laki asobah, anak perempuan dua ini dapat asobah,
ibu dapat seperenam, ayah dapat seperenam, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya, monggo silahkan dipraktekkan sendiri, dilanjutkan sendiri ya untuk praktek-praktek semacam ini karena semakin banyak jenengan berlatih, semakin apa namanya besar kemungkinannya jenengan bisa menyelesaikan soal-soal UTS Fikih Mawaris.